Di zaman Gubernur Kang Deddy Mulyadi, nih jalan-jalan provinsi di Jawa Barat memang keren-keren, mulus. Seperti jalan ini nih, jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur yang menghubungkan Sindang Barang di wilayah selatan Cianjur dengan ibu kota Kabupaten Cianjur, yaitu kota Cianjur. Saya nggak tahu ini jalan pokoknya panjang sekali, mungkin di atas 100 km karena melewatinya saja dengan mobil pribadi sampai sekitar 4 jam dari Sindang Barang di selatan Cianjur ke kota Cianjur di utara, melewati Sukanegara dan beberapa ibu kota kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur. Pokoknya panjang sekali nih jalan. Sekali lagi saya aja melewatinya sampai 4 jam sampai ke kota Cianjur itu. Tapi ini jalan keren sekali, sangat mulus, luar biasa nih Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di beberapa tempat sudah diberi beton di pinggirnya dan dicat merah seperti jalan yang lagi viral mirip sirkuit Mandalika di jalan antara Lembang dan Subang. Ini juga nih sudah mulai dicat merah jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. Mantap memang Kang Deddy Mulyadi. Nih videonya coba nih lihat. Nah, ini perjalanan dari Sindang Barang Cianjur Selatan ke kota Cianjur melewati perkebunan teh Sukanegara. Jadi ini baru sampai Sukanegara, pertengahan antara Sindang Barang dan Cianjur. Pertengahannya adalah Sukanegara. Jadi dari sini ke kota Cianjur sekitar 2 jaman lagi atau kurang. Oh, jalannya sudah bagus di sini nih. Mantap Pak Deddy Mulyadi itu jalan. Sudah dicat merah pinggirnya sebagian, mirip sirkuit Mandalika yang lagi viral seperti jalan Ciater Subang. Mantap, ini dari Sukanegara menuju kota Cianjur. Proyek pembangunan jalan tol di Jawa Barat senilai 134,5 triliun di era Bapak KDM sudah mulai dibicarakan di ranah nasional, terutama di sosial media. Dan teman-teman, ini bukan hanya sekedar ambisi dari pemimpin Jawa Barat yaitu Bapak KDM, tetapi ini lebih kepada mendukung industrialisasi yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya pada sektor energi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sudah tahu kan betapa Indonesia itu mengalami gangguan ketika menghentikan ekspor biji nikel mentah, yang kemudian Indonesia mengalami gugatan langsung loh di Mahkamah Internasional melalui World Trade Organization. Dan perjuangan Indonesia untuk menghentikan itu semua yang panjang dan sangat berat kini membuahkan hasil. Yang namanya industrialisasi ini sudah dilakukan. Di dalam negeri ada 3 perusahaan besar yang sudah menginvestasikan modalnya di Indonesia. Yang pertama adalah BYD, yang kedua adalah CATL, dan yang ketiga adalah Finvest. Dan perusahaan-perusahaan ini merupakan wujud nyata industrialisasi menjadi produk yang jadi, bukan hanya sekedar setengah jadi, seperti smelter yang mengolah biji nikel mentah menjadi biji nikel setengah jadi, dan ini akan dimaksimalkan menjadi produk jadi, sehingga kemudian Indonesia ini sudah jadi produsen, bukan lagi sekedar jadi konsumen, bukan sekedar ekspor sumber daya alam mentah, dan kedepannya Indonesia akan menjadi produsen, terutama dalam sektor energi. Nah, ada 2 energi penting yang dimiliki selain itu. Yang pertama adalah batu bara, dan ini nantinya teman-teman akan dapat menggantikan LPG, yang mana LPG ini tentunya diimpor dari Amerika Serikat menggunakan US dollar, dan akan menekan nilai tukar rupiah, dan akan menguatkan terus nilai dolar di Indonesia, dan ini kan tidak bagus. Dan kemudian batu bara ini akan dirubah gasifikasi menjadi dimethyl ether. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Indonesia juga punya potensi gas alam yaitu LNG, yang ini juga sudah digunakan dan sudah diterapkan terhadap sektor-sektor industri. Sektor besar ya, belum kepada sektor rumah tangga, dan harapannya sih bisa dimaksimalkan juga ke sektor rumah tangga menggunakan LNG. Lalu kemudian teman-teman, hal ini merupakan langkah pemerintah untuk mengintegrasikan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang dibangun oleh pemerintah, terutama di Jawa Barat saat ini dengan proyek senilai 134,5 triliun. Kawasan ekonomi khusus ini harus terintegrasi, dan syarat utama dari sebuah negara maju adalah industrialisasi, dan Indonesia sudah melakukan itu. Jika teman-teman memiliki pendapat, silahkan teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Ganti gubernur mah jalan waduh gelecir, hotmik 5 tahun ke tukang manyir boro-boro tamalan wae ngalek lebaran ayeuna mah di hotmik mulus. Nggak apa-apa. Tapi kalau disebut gubernur konten, mohon maaf ya, dengan saya tidak apa-apa disebut gubernur konten, tapi inilah hasilnya survei sambil ngonten. Ini bukan sirkuit Mandalika, tapi ini jalan raya di Jawa Barat. Jalanan di Jawa Barat nih luar biasa ya.
udah kayak sirkuit. Jadi jangan kalian anggap bahwasanya mencat pinggir jalan itu hanya untuk estetika. Nah, kalau kita hanya untuk estetika, mungkin kita bisa bilang mubazir, kan seperti itu. Meskipun sebenarnya mubazirnya itu untuk rakyat sebenarnya nggak ada masalah. Nah, tapi pengecetan pinggir jalan atau bahu jalan seperti ini diperuntukkan untuk membuat jalan yang jarak pandang itu terbatas, dibuat jadi lebih terang, jadi kelihatan bahwa ini tikungan. Jadi kalau malam hari, bisa jadi ini menjadi pertanda bahwasanya ini adalah tikungan. Kalau mungkin di tempat lain, di kota yang lain, mungkin biasanya hanya dengan garis kuning ini. Tapi ini kan sebenarnya tidak cukup. Dibuat marka selebar dan serapi ini, itu sangat-sangat mendukung supaya tidak terjadi di situ kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jarak pandang yang terbatas, sehingga kita tidak tahu itu tikungan atau enggak. Jadinya sering kita menganggap bahwa itu adalah jalan lurus. Ternyata tikungan. Dan itu menggunakan cat yang tahan terhadap goresan, injakan truk, atau hujan panas itu tahan. Ini bakalan awet. Apakah bakalan ditiru oleh kepala daerah yang lain? Kita nggak tahu, kita tunggu aja. Nah, jadi kalau ada jalan bagus dicat merah marun, orang menyebutnya sirkuit Mandalika, pasti nyangkanya menang PU. Lain menang kepala dinas, lain menang kepala UPTD, menang budak tukang ngecat. Betul tidak, Pak? Oh, imani tahungkul. Oh, jadi siapa yang mengerjakan bukan gubernur, siapa ya rombongan saya tadi dinya teh. Hah? Rombongan si Rahmat, si Udin, si Uned.